Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Oke Zoners. Ketemu lagi di Morning Zone. Ayo dong, tepuk tangannya dong. Iya. Karena ini akhir pekan, jadi kita semangat sekaligus ceria. Ceria. Iya, dan sudah ada di studio Om Arung. Halo. Apa kabar, Om? Wah, luar biasa. Ini Om Arung ini, kalau ada Om Arung di sini, ini yang nonton ribuan. Waduh. Amin. Pesugihan digital. Persugihan digital ya. Bener ya. Persugihan digital. Om Arung, ini pasti kita akan ngomongin soal keuangan ya hari ini ya. Iya, keuangan. Bener. Ekonomi ya. Ekonomi lagi susah. Ekonomi lagi susah ya. Dara. Jelas tidak ya, Oke Zoners ya, karena Om Arung ini adalah redaktur olahraga, jadi kita akan membahas tentang sport. Iya, betul. Kalau kemarin MotoGP kita udah bahas. MotoGP udah, iya. Ini sekarang kita bahas apa lagi nih? Liga Champions, jangan lupa dong. Liga Champions. Masuk 16 besar ya? Masuk 16 besar sekarang. Dan lagi rame tuh kayaknya tuh. Iya, lagi rame habis undian. Minggu depan main. Nah, ini dia nih undiannya nih. Minggu depan main. Siapa yang main minggu depan? Itu ya, ada PSV Eindhoven lawan Arsenal, ada Real Madrid, Atletico Madrid, ada PSG Liverpool, ada Club Brugge Aston Villa, juga Benfica Barcelona, Borussia Dortmund lawan Los Lille, Bayern Munich lawan Bayer Leverkusen, dan Feyenoord Inter Milan. Ini menarik nih ya. Kalau kita ngelihat diagram ini ya, ini yang bikin Om Arung ya. Yoi. Ih, sedap. Enggak, itu Om Benny Faisal tuh tulisan infografis. Bukan ya? Bukan, saya bikin artikelnya aja. Bukan, bikin artikelnya aja. Iya, potensi kemenangan yang terjadi nih, ya kan? Di babak selanjutnya kira-kira siapa akan berhadapan dengan siapa nih? Oh gitu. Waduh. Berat ya? Waduh, berat nih. Ini bakal diserang sama fans-fans klubnya nih. Iya, benar. Agak susah nih, hati-hati nih. Hati-hati, nggak ada MU. Nggak ada MU, jadi aman ya. Jadi nggak bakal diserang. Oke, dari PSV Eindhoven Arsenal, kalau dari dari apa namanya? Dari head to head, dari apa? Segi kekuatan ya, dari kualitas tim Arsenal. Arsenal ya? Iya. Iyalah ya kan. Lompat dulu ya ke bawah ke Club Brugge Aston Villa biar gampang. Club de Brugge Aston Villa. Beruntung banget nih Aston Villa ya dapat klubnya begini ya. Iya sebetulnya, tapi Club Brugge kemarin nyingkirin Atalanta. Atalanta kan juara Liga Eropa musim lalu. Oke loh dia nih. Tapi bisa jadi sih dia kuda hitam. Bisa jadi agak-agak setara lah kekuatannya. Tapi kalau dari ini ya Aston Villa kayaknya yang lolos. Aston Villa ya. Aston Villa. Yang lolos ya. Terus yang ini lagi deh, Dortmund Lille. Kenapa loncat-loncat sih sebelah kiri dulu? Jangan semuanya habisin. Jangan, itu berat itu nanti. Ini berat ini ya. PSG Liverpool, Real Madrid, Atletico Madrid berat ini nanti diprotes. Big match ini, super big match ya. Nanti yang super big match kita bahas deh. Dortmund Lille kayaknya Dortmund lah ya. Dortmund. Walaupun Dortmund lagi agak turun juga gitu. Jadi ya mungkin tipis-tipis lah Dortmund Lille. Nah, ini yang Feyenoord Inter Milan. Feyenoord kemarin habis nyingkilin tetangganya Inter, AC Milan. Jadi nggak bisa dianggap remeh. Inter harus kerja keras buat. Tapi Inter Milan sama AC Milan ya kastanya beda. Sekarang beda sih, beda. Kan? Jadi Inter lah. Inter. Realitasnya Inter maksudnya. Iya, logikanya ya. Logikanya Inter, tapi kan sepak bola kadang nggak bisa dilogikain. Iya, namanya juga prediksi. Namanya prediksi bener. Waduh nih, ini juga klub. Apa tuh? Wah, sama-sama Bayern nih ya. Sama Bayern, yang satu Bayern Munich, yang satu Bayer Leverkusen. Yang satu punya perusahaan, yang satu enggak gitu. Nah, Bayern Munich ini sama Leverkusen lagi sengit juga di Liga Jerman, ya kan? Benar. Jadi lagi 1-2. Leverkusen juara bertahan, walaupun musim ini agak turun. Jadi dan Bayern Munich masih angin-anginan ya, masih di bawah. Leverkusen lah. Ya boleh lah Leverkusen gitu. Tapi kalau pribadi sih Munich sih. Juara sih kayaknya Munich juara ya. Iya, nggak apa-apa Harry Kane kali angkat trofi. Iya sih ya. Iya, kasihan dia. Iya. Dari Tottenham nggak pernah. Iya, dari Tottenham nggak pernah. Di umur 30-an nggak pernah megang trofi, kasihan banget. Ini loncat balik nih. Loncat balik, coba. Madrid Atletico. Nah, ini seru nih. Iya nih. Satu kota nih. Di Liga Spanyol. Derby di Liga Spanyol musim ini nggak ada yang menang tuh. Atletico sama Madrid kalau ketemu nggak menang. Seri terus. Iya ya. Nah, bisa jadi nih sampai extra time terus sampai adu penalti ntar leg kedua. Agak-agak berat ya, tapi Atletico lah.
Bisa Atletico boleh. 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 Real Madrid kan juara bertahan musim lalu, udah lah. Oh, ya udah ya, gantian. Madrid terus gitu. Iya benar. Nanti dia 16 sendiri, yang lain jompang banget kan. Madrid 16. Iya. Paling dekat itu Munchen 7. AC Milan 7. Bawahnya Munchen. Jauh banget, jangan. Jauh ya. Terlalu sering jadi juara champion. Sorry ya. Sorry. Tapi ya nanti dulu lah, gantian. Ini komennya menghujat. Iya, makanya nanti menghujat semua kan bahaya. Terus ada PSG Liverpool ya. Kalau dilihat dari performa di Liga sih ya Liverpool lah. Liverpool ya? Iya, salahnya lagi gila banget. Walaupun kontraknya belum diperpanjang nih. Diperpanjang, tapi PSG bagus juga sih. Iya, tapi Liverpool lah. Liverpool ya? Liverpool. Oke. Ini apa namanya? Logikanya Liverpool. Ini semifinalnya ya berarti ya? Iya. Perempat finalnya berarti Arsenal, Atletico. Iya. Iya. Udah bisa nebak dia. Bisa nebak aja. Banget iya. Iya kan kalau misalnya maju ya Arsenal, Atletico, terus Arsenal, Liverpool, Aston Villa. Liverpool, Aston Villa. Terus juga yang sebelahnya Inter Milan sama Leverkusen. Terus Dortmund sama Barcelona. Iya. Tarung bet nih sekarang. Waduh, jangan. Jangan ya, nggak boleh. Nanti diciduk jangan. Iya. Nanti ini bukan judi ya, ini bukan judi, ini prediksi. Nanti kalau misalnya ditanya, kok kamu masang ini dapat dari mana? Dari sini ya, jangan. Bahaya. Nanti gue ini kan inside. Iya. Ini perkiraan. Iya. Nah, ini di final siapa, Umar? Kira-kira. Kalau lihat Bagan ya, yang paling final idealnya Liverpool Barcelona. Idealnya ya, final ideal. Impian orang itu Liverpool Barcelona gitu. Ngeri. Tapi ada lagi juga yang pengen El Clasico tuh, Real Madrid Barcelona. Real Madrid Barcelona lebih keren sih. Lebih keren lagi. Ngejual banget ya. Iya, ngejual banget. Apalagi udah gitu sekarang lagi rame juga nih, ya kan? Tuh? Iya, klub-klub Spanyol. Iya, klub Spanyol. Berasa ininya atmosfernya sampai ke Indonesia. Yoi. Karena ada Jordi Cruyff yang masuk ya sebagai penasehat teknis timnas. Nah, ini Jordi ini anaknya Johan ya? Iya, anaknya Johan Cruyff. Tapi Jordi ini dulu waktu main di MU ya. Itu ada sempat main di MU kan. Dia sempat bagian jadi treble juga. Jadi walaupun mainnya jarang gitu, tapi tapi dapat medali itu 3, lumayan. Iya buat ini ya CV ya. Buat CV bener. Tapi dimainin nggak sih? Dimainin, tapi nggak banyak lah kontribusinya. Iya. Nggak banyak ya? Nggak banyak kontribusinya. Dia datang bareng Yapstam kalau nggak salah. Oh gitu ya, bareng Yapstam ya waktu itu ya? Jadi tapi yang sering dimainin si Yapstam. Jadi Jordi jarang main. Nah, dulu tuh sempat ada komentator Liga Inggris yang bilang si Jordi Cruyff ini mewarisi kemampuan sepak bola tapi ibunya, bukan bapaknya. Iya, tapi Johan Cruyff tuh emang legend. Johan Cruyff tuh itu apa ya? Aduh, legend. Apa ya namanya? Bukan filosofis, kayak pembaru gitu loh. Pembaru, iya. Pembaru sepak bola. Membawa Belanda masuk ke final Piala Dunia kan. Iya, Piala Dunia. Terus juga dia yang bawa Barcelona juara Liga Champions pertama kali, 92 gitu. Di Barcelona luar biasa ya. Di Barcelona luar biasa. Nah, anaknya si Jordi ini lahirnya di Barcelona. Oh, gitu. Nah, katanya si Johan ini kan udah menyerap budaya Katalunya banget. Jadi makanya namanya kayak Jordi. Oh. Bukan kayak kan biasa orang Belanda namanya depannya agak. Berarti ini bacanya Jordi ya? Jordi Cruyff. Jordi Cruyff. Iya. Bukan Jordi ya? Bukan Jordi. Kalau Jordi nanti ini tukeran sama adiknya Ruben Onsu. Iya benar juga. Enggak, padahal Jordi Amat juga bisa, tapi jauh banget kan. Kenapa Ruben Onsu tadi? Biar ada gernya aja. Iya. Kalau Jordi Amat geger kan? Iya. Ada aja dia. Nah tapi ini menarik ya timnas ini ya pergerakannya nih ya di 2 minggu terakhir lah. Iya, gong banget. Gong banget. Merekrut 3 pemain naturalisasi. Terus Jordi Cruyff. Sempet ada kabar Jordi Cruyff katanya mau jadi direktur teknik. Iya. Tapi ternyata pas lagi konvers jadinya penasihat teknik. Iya. Padahal sebenarnya dia juga jadi ini juga ya, megang teknik juga di Barcelona ya. Iya, dia sporting director Barcelona 2021 sampai 2023 ya, direktur olahraga. Jadi di masanya dia itu Barcelona kan lagi kena krisis keuangan tuh masanya dia. Nah, dia bisa ngambil keputusan yang menurut strategis dan ternyata terbukti oke gitu. Barcelona juara Liga Spanyol 2022-2023.
Terus dia ketika lagi krisis itu tengah musimnya dia mendatangkan Xavi Hernandez. Kayak gitu-gitu kan kerjanya direktur olahraga ya. Iya. Padahal sebenarnya Xavi Hernandez nggak bagaimana juga sebenarnya. Iya, gimana-gimana iya juga. Kan? Tiba-tiba ping gitu, langsung di juara di Barcelona Spanyol. ya. Iya. Bersinar namanya. Bersinar, iya betul. Ya, dan ini juga menarik juga nih sebenarnya nih Kak. Dari 3 pemain ini Om. Ini menurut Om sendiri nih. Nah. Ini apa skuad kita tambah kuat kedalamannya atau enggak? Kalau secara kedalaman iya. Tidak kedalaman ya? Secara kedalaman iya, karena berapa meter jadinya? jadi di bawah palung 1000 meter. Dalam banget ya. Dalam. Waduh, Mariana. Enggak, palung apa yang di Sulawesi itu? Yang dalam apa sih? Palung apa ya? Mariana jauh banget, Bang. Iya. Palung Mariana. Iya, kalau dari kiper ada Martin Paes, ada Emil Audero itu bagus sih. Kita ngomongin Emil Audero ya. Kita manggilnya Emil Audero apa Mulyadi sih? Enak. Bisa Mulyadi nggak apa-apa. Mulyadi kan nama belakang ya? Iya, nama belakang nama bapaknya kan. Berarti nanti di belakang bukan Emil Audero, bukan Audero dong harusnya. Ya kalau dia mau gimmick-gimmick ke Mulyadi gitu. Mulyadi. Iya. Jangan Audero. Iya, Mulyadi. Aduh, jangan Mulyono dong. Mulyadi, Pak. Ya jorok jurang dulu produsernya parah banget. Iya, kacau ya? Kacau aja. Besok nanti Mulyadi tuh biasanya nama panggilannya Kimung. Aduh. Nggak tahu kenapa ya? Iya kan? Iya. Oh gitu ya, mul jadi Kimung. Iya. Besok produsernya sininya seret nih. Biar orang tahu. Iya, biar orang tahu. Jadi nggak cuma nyeletuk doang. Iya, cuma nyeletuk dan jorokin orang doang. Iya. Nah, kalau kayak Emil Audero, CV-nya bagus. Dan dia bilang kemarin katanya siap bersaing dengan Paes. Iya, siap bersaing dengan Paes. Kalau Paes kenapa-napa kayak misalnya cedera atau misalnya turun performanya kan ada Emil. Walaupun Emil sekarang di Palermo ya, seri B gitu. Iya. Jadi kedalamannya oke lah dari kiper. Terus tengah Joy Pelupesi ini sebetulnya ya timnas itu skuadnya nggak punya pemain yang dengan tipe kayak dia. Itu dia modelnya kayak gimana sih, gelandang bertahan? Gelandang bertahan, maksudnya bukan cuma gelandang bertahan, tapi dia punya nambah inilah fisikal gitu. Kan dia badannya stark banget, gede tuh. Gattuso. Kalau di ya bisa Gattuso kayak gitu lah. Nggak usah diselengkat, nyenggol dikit aja, bandel-bandel dikit lah. Kayak gitu. Jatuh. Di timnas tuh ada kayak gitu. Kalau lihat gelandang-gelandangnya kan Tom Hay, Ivar Jenner, Ricky Kambuaya. Nggak sopan-sopan, bang badannya tipis gitu, bisa dibilang tipis gitu. Pelari-pelari. Lebih teknikal gitu. Teknikal, iya. Si Joy Pelupesi ini bisa dipasangin sama Tom Hay jadi berdua. Kemungkinan kan mainnya double pivot lah. Atau 2 gelandang gitu. 2 gelandang di tengah bertahan. Yang satu Tom Hay, yang satu si Joy Pelupesi. Tom Hay bisa kayak Andrea Pirlo di playing playmaker gitu. Iya. Joy Pelupesi ini lumayan menarik. Pemain gelandang bertahan, 420-an penampilan total karir. Iya. Tapi dia punya 13 gol. Untuk seorang gelandang bertahan, 13 gol itu lumayan. Gitu. Itu dari mana? Dari tendangan bebas kah? Ya, gelandang biasanya tendangannya jarak jauh biasanya. Oh, tendangan jarak jauh. Tendangan jarak jauh atau dari Di kita tuh ada nggak sih spesialis tendangan bebas? Spesialis tendangan bebas Tom Hay. Oh, Tom Hay ya? Spesialis set piece sih, bola mati, bukan cuma tendangan bebas. Kalau lemparan ke dalam kan ada? Lemparan ke dalam ada. Arhan. Nanti tendangan kiper juga ada. Cuma di kita doang yang Cuma kita doang, iya. Lemparan ke dalam. Iya. Ini taktiknya Tony Pulis zaman dulu di Stoke City. Iya, di dalam. Benar. Tapi nggak apa-apa. Itu namanya alternatif, benar. Iya. Buktinya sampai ditiru-tiru juga kok sama klub-klub itu. Benar. Itu yang nggak boleh cederanya tuh cedera ketek. Iya. Kalau di sininya cedera kan dia nggak usah ngelempar. Iya benar. Sama harus ada anduk terus harus dianduk tuh. Oh iya, karena ngelapin bola dulu. Iya. Jadi kalau misalnya Arhan main, mau Indonesia nggak menang, umpetin aja anduknya satu stadion. Ngaji anduk, nggak boleh gitu. Iya. Ini pakai baju kali. Iya, pakai baju. Pakai jersey. Iya. Bisa. Oh, dia tuh ini ya punya apa yang tadi ya? Ya, gue baru tahu tuh dia ternyata punya koleksi gol yang lumayan banyak. Iya, koleksi gelandang. Buat gelandang bertahan 13 gol tuh oke. Oke tuh ya. Oke lah. Itu bisa jadi sumber gol lain lah. Kalau misalnya macet nih, nggak bisa masuk ke kotak penalti, ada yang bisa nendang jarak jauh gitu. Oh, satu lagi Dean James tuh. Dean James ya. Bek kiri. Iya. Ini agak sempet
dipertanyakan karena banyak banget ya stok kita ya. Back kiri ya. Ada Sen Patinama, ada Pratama Arhan tadi, ada Nathan Choaon. Meskipun mereka dipindah-pindahin. Iya benar. Calvin Verdong juga bisa di kiri kan. Nah, kemungkinan si Dean James ini bisa buat pelapis sayap kiri. Karena kan di pertandingan lawan Australia, Ragnar Rotmangun nggak main kan? Iya. Karena akumulasi. Maju Jadi ke depan dong dia. Jadi bisa maju ke depan. Jadi nggak ada lagi yang bisa didorong ke depan. Oh. Siapa misalnya mau dorong Verdong kejauhan gitu. Oh gitu. Mau dorong Arhan jangan. Emang kenapa? Hah? Nanti jatuh dia didorong. Dia bercanda. Dia bercanda dia. Nggak Arhan bisa. Arhan sekarang di Bangkok lagi naik. Lagi naik ya? Di Bangkok nanti mau. Lagi bagus. Cocok ya? dia di situ. Ternyata Feng Shui-nya di situ, nggak di Jepang. Iya. Soalnya di Jepang bukan Feng Shui namanya, beda. Beda. Feng Shui kan di Cina. Feng Shui di Cina. Benar. Ini kan di Bangkok ya. Di Bangkok. Beda juga. Beda, nggak tahu namanya apa. Tuk. Bajai. Iya. Tapi kalau Om lihat dari komposisi yang sekarang timnas ini berarti wah, ini banget ya. Maksudnya apa yang kurang kira-kira? Kayak udah komplit nih. Nah, ada yang kurang nggak? Kalau dari belakang sampai depan udah ada belakang sampai tengah ya, sorry. Belakang sampai tengah sih komplit ya. Udah maksudnya pelapisnya ada, utamanya ada. Yang kurang masih depan sih. Karena nanti Ole ini ya. Kemungkinan masih akan mengandalkan Ole Romeni. Ole Romeni kan sayap kanan. Iya, tapi biasanya didorong ke depan jadi striker. Iya. Nah, itu dia. Murni striker yang belum ada. Nah, murni striker belum ada. Kalau misalnya dari Liga 1 ya, sejauh ini pemain striker murni yang golnya lumayan banyak itu Septian Bagaskara, pemain Dewa United, 7 gol sampai hari ini. Sananta nggak? Sananta masih mendem gitu. Masih belum ini ya. Efek klubnya kayaknya, efek klubnya di papan bawah kan. Iya. Walaupun belakangan juga rajin nyetak gol juga. Om, kira-kira kalau dilihat ini apa ya bisa disarankan gitu ya sama timnas kita supaya ini tanggal 20 ya mainnya ya. Tanggal 20 bentar lagi nih gitu. Bentar lagi. Iya kan kurang dari sebulan gitu. Kurang dari sebulan. Apa yang kira-kira mungkin bisa ditambah kali gitu skuadnya atau mungkin bisa diincar nama-nama yang kemungkinan bakal masuk yang sebelumnya nggak pernah masuk di zaman era STY. Iya, Pak Sumarji kan sudah bilang kemarin pelatih Kluivert akan manggil 27 pemain. Iya. Ada beberapa nama kejutan. Mungkin kejutannya akan ada di posisi striker, kemungkinan ya. Karena kalau untuk prediksi siapa? Prediksi mungkin ya, kalau kemarin ada selentingan kayak Septian Bagaskara masuk. Septian Bagaskara masuk ya? Septian Bagaskara masuk, karena dia kalau dari segi statistik sih paling oke ya, striker murni gitu. Tapi nggak tahu juga, namanya juga kan kita nebak-nebak ya. Gitu. Jadi ya kemungkinan sih itu 27 pemain, ada kejutan dan Patrick Kluivert juga dan asisten-asistennya lagi rajin mantau Liga 1. Iya. Jadi mungkin akan ada pemain baru juga. Jadi ini juga pressure buat pemain-pemain yang udah sebelumnya main di timnas ya. Untuk lebih ini lagi, lebih giat lagi mainnya, lebih perform lagi karena masih ada tuh sampai paling nggak tanggal 10 lah, 10 Maret dipanggil. Harus kapan sih disubmit list namanya? Submit awal Maret kemungkinan, awal sampai 10 Maret ya. 2 minggu lah, paling batas mana 2 minggu sebelum pertandingan. Jadi tanggal... Nah, ini ada beberapa nama ya, salah satunya Elkan Bagot nih. Elkan Bagot. Nah, itu bakal dipanggil nggak kira-kira? Kalau lihat sejauh ini Elkan Bagot dia rajin main di Blackpool, bisa dipanggil. Tapi kan tergantung juga, apakah Patrick sudah mantau ke sana atau belum. Atau Alex Pastor atau Denny Langzat ke sana kan ketahuan juga. Kalau misalnya dia main, berarti dia menempati posisi apa? Tengah juga? Back tengah juga. Back tengah juga ya? Nggak apa-apa lah buat nambah-nambah ke dalam kan. Biar makin dalam backnya. Sama Jay Itzes? Sama Jay Itzes, sama Messi Legars. Banyak banget ya? Iya, ada Kevin Dix juga. Ada Kevin Dix juga, iya. Kevin Dix bisa ke kanan. Oh iya benar, Kevin Dix bisa jadi bek kanan ya? Bisa jadi bek kanan, bisa ngelapisin Sandy Walsh. Om, selain timnas, tadi kita udah bahas ya. Tapi nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya? Iya, ngobrol-ngobrol. Pengamat sepak bola internasional pastinya. Ngeri deh. Papan atas. Papan atas. Komentator papan atas. Komentator papan atas kita ya. Iya. Tapi sebelum itu ada nggak apa berita-berita olahraga yang lagi menarik di Okezone? Yang menarik minggu ini jangan lupa besok akhir pekan ada MotoGP di Thailand. MotoGP ya. Iya. Mulainya hari ini, hari Jumat ada latihan bebas gitu. Di mana mainnya? Mainnya di Buriram, Thailand.
Buri Ramtayu. Iya. Ini bukan uji coba kan? Bukan uji coba, udah balapan. Udah masuk balapan kan? Juara bertahannya nggak ikut. Jorge Martin karena katanya cedera lagi. Oh gitu. Iya. Berarti ada kemungkinan the aliens ya, the aliens. Aliens. Ada kemungkinan the aliens. Patah ketek kalau cedera ketek. Bener. Kalau naik motor nggak bisa, Pak. Nggak boleh, nggak bisa cedera ketek, nggak bisa ketek jatuhnya nggak bisa naik motor nggak bisa. Nah, Jorge Martin katanya cedera di telapak tangan. Oh. Jatuh dia. Iya. The baby alien kemungkinan besar akan menjadi juara kah? Ya bisa. Baby Alien karena kan dia di antara yang lain dia paling banyak menang kan 2 kali di situ. Kemarin pramusim pas juga. dicoba ya. Pas dicoba pramusim ya. Tapi yakin nih. Apa tuh? Dia akan tiba-tiba maksudnya back to track lagi. Back to top iya, yakin karena timnya bagus, motornya bagus, Marqueznya juga alien, punya skill yang di luar nalar ya. Jadi ya back on top. Optimis. Selain itu apa lagi? Nggak ada. Selain itu kalau lagi rame. Kalau dari olahraga paling ya, itu paling ya. itu ya yang paling rame ya dan paling banyak dibaca sama Okezoners ya. Paling kalau tidak MotoGP ya Timnas dan Champion ya. Dan Champion. Itu mesti kita nanti. Ada lagi satu lagi. Apa tuh? Ruben Amorim dipecat kalau kalah. Besok nanti malam uji hasilnya udah keluar sih tadi pagi nanti. Oh iya. Iya, tadi malam kan ini lawan ini. Kan MU. Weekend nanti ketemu ya kemungkinan menang lah. Menang ya. Lawannya Ipswich semalaman. Gacel lah besok lawannya gitu. Tapi sekarang kan pendukung MU kan kalau seri aja alhamdulillah. Iya, alhamdulillah benar. Berasa kayak dukung tim papan bawah bener. Iya ya. Iya. Berasa ya. Berasa banget. Udah nggak juga lagi katanya sekarang. Sekarang kalau menang malah kaget. Kok menang? Kok menang ya? Ya, Okezoners kita lanjut lagi pembahasan kita nih nanti di segmen kedua bersama dengan komentator dan juga pengamat bola ya. Kita akan bahas lebih dalam terkait soal penunjukan Jordi Cruijff sebagai penasehat teknik timnas Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap di Morning Zone. Cepat terkoneksi. Lengkap di sini. Okezone.com. Lengkap cepat beritanya. Ya, masih di Morning Zone, masih bersama Om Arum. Iya. Sedap. Cincang. Kita masih ngebahas soal timnas, ya kan? Ada penasehat teknik PSSI yang baru. Jordi Cruijff. Iya. Dan kita penasaran sebenarnya fungsi dan tugas tupoksinya. Itu adalah sebagai apa? Betul. Iya kan? Supaya lebih jelas kita hadirkan pengamat sepak bola yang terkenal di dunia internasional. Waduh. Udah Bung Abdul Haris. Iya. Luar biasa. Halo. Pagi Bung. Luar biasa. Pagi-pagi sudah di kantor, tulisan belakangnya just enjoy. Bung Ais, kita mau nanya-nanya nih soal Jordi Cruijff nih. Sebenarnya tugas dia itu sebagai apa sih gitu? Karena kemarin yang saya baca nih, dia tugasnya, ini mungkin salah satunya ya, yang tugas dia itu adalah mencari direktur teknik. Lah, bagaimana? Ini kenapa nggak langsung cari aja direktur tekniknya gitu? Ya, kemarin juga Pak Erick Thohir udah kasih penjelasan bahwa tidak mudah cari direktur teknik yang mau menangani Indonesia. Mungkin ini karena ranking Indonesia yang levelnya di bawah 100 dunia kali, sehingga agak susah. Dan itu juga yang membuat mungkin ya Jordi Cruijff ditawarkan untuk jadi direktur teknik, tapi dia sepertinya masih tidak bersedia ya, sehingga akhirnya posisi yang available untuk dilakukan adalah penasehat teknik atau technical advisor. Tugasnya apa? Bedanya antara direktur teknik dengan technical advisor ini beda pastinya. Kalau direktur teknik dia bertanggung jawab untuk bisa membuat kurikulum tentang pembinaan sepak bola di Indonesia. Kemudian juga bagaimana dia memanage coaching klinik mungkin,
atau bagaimana caranya untuk bisa mengembangkan sepak bola di Indonesia. Itu direktur teknik, termasuk bagaimana skema ataupun gaya main di yang ideal untuk sepak bola Indonesia. Karena kita kan sebelumnya sudah ada Villanesia nih, yang juga bidani oleh beberapa pelatih yang ada di kita, mulai dari Danur Windo, kemudian juga ada dari bantuan penyegaran dari Luis Mia, dari Thomas Doll juga sempat ikut, dan termasuk dengan dari Sintayong. Nah sekarang sementara kalau kita lihat bukan direktur teknik yang diambil, tapi adalah technical advisor atau penasehat teknik. Ya fungsinya jelas beda. Kalau penasehat teknis dia hanya memberi masukan bagaimana seharusnya pembinaan, bagaimana, termasuk dia juga bertugas untuk bisa mencari direktur teknik untuk tim nasional Indonesia. Nah ini jelas suatu hal yang sangat disayangkan sebetulnya ya, karena dengan begitu posisinya jadi semakin banyak di PSSI. Mungkin kalau bisa disamakan, Jordi Cruyff ini mirip-mirip dengan Frank Wormuth di beberapa bulan lalu ya, saat kita jadi tuan rumah Piala Dunia U17. Nah, di situ kan Frank Wormuth juga sebagai technical advisor, sebagai penasehat teknis ya untuk timnas Indonesia U17 yang ikut Piala Dunia U17 saat itu. Mirip-mirip lah, dia cuma memberi masukan, memberi advice, konsultan lah ibarat. Konsultan ya. Iya. Nah tapi kalau dilihat tadi tupoksi atau pekerjaannya dia gitu ya, apakah nantinya akan memberikan hasil signifikan terhadap performa timnas, Bung Ais? Ya mudah-mudahan sih, karena kita tahu sebetulnya Jordi Cruyff ini bukan orang sembarangan juga. Dia pernah jadi sporting director juga di Barcelona ya. Meskipun kalau kita lihat karir kepelatihannya nggak sukses-sukses amat, dia beberapa kali pegang tim di Liga China, tapi ya nggak terlalu mentereng lah. Tapi menjadi orang di balik layar, menjadi sporting director, tentu ini memberikan dia pengalaman berharga ya untuk bisa bagaimana memanage pembinaan sepak bola. Tapi ya sayangnya, sekali lagi sayangnya dia bukan direktur teknik, tapi hanya sebatas penasehat teknik. Nah kalau nanti ke depannya, kira-kira direktur teknik yang bisa direkrut sama Bung Jordi ini siapa kira-kira, Bang Ais? Atau mungkin dari Belanda juga kali ya? Ya kan yang sempat mencuat ada Simon Tahamata ya. Ya betul. Salah satu orang turunan Maluku yang juga salah satu legendnya Ajax Amsterdam, juga pernah main di timnas, tapi kabarnya Simon ini tidak bersedia ya. Kemudian juga sempat mencuat nama Louis van Gaal, tapi di usia Louis van Gaal yang sudah bisa dikatakan sangat senior, sepertinya akan sulit untuk bisa memaksa Louis van Gaal untuk tinggal di Indonesia. Ya mungkin kalaupun direktur teknik yang akan datang ini mungkin namanya ya tidak terlalu nama besar seperti yang kita harapkan. Oke. Berarti kalau gitu, kalau misalnya nih, kan Jordi Cruyff ini kan mantan pemain nih Bung Ais. Nah, kira-kira direktur teknisnya dari mantan pemain nggak? Kayak misalnya Edwin van der Sar kan ini dia lagi nganggur, terus Marco Vermaers gitu-gitu kan, angkatannya dia. Kira-kira dari situ mungkin aja. Cuman kan pertanyaannya mau nggak mereka tuh? Iya sih, benar. Mau nggak mereka tuh? Karena kita ini bukan Belanda. Kita ini bukan Italia yang rankingnya tinggi. Tentu kalau mereka menerima pinangan itu kan ini juga mempertaruhkan nama besar mereka gitu. Sehingga kalau mereka gagal di Indonesia ataupun performa Indonesia tidak bagus kan, ini akan mencoreng nama mereka juga. Ini tentu yang akan jadi pertimbangan-pertimbangan. Tapi selain itu juga kita perlu lihat juga PSSI punya dana apa enggak untuk merekrut nama-nama besar itu. Ini kan yang jadi pertanyaan, termasuk PSSI merekrut Patrick Kluivert kan salah satunya orang bandingkan dengan nama-nama seperti Van Bronckhorst atau yang lain-lain. Kenapa nggak Van Bronckhorst? Ya beda dong harganya Van Bronckhorst sama Patrick Kluivert. Iya. Harganya lebih mahal mungkin ya. Harganya lebih mahal. Iya betul.
Nah tapi, ini menarik sih soal timnas ya. Terus kemarin juga hadir tiga pemain baru naturalisasi Bung Ais. Nah ini kalau menurut Bung Ais sendiri, kekuatannya, kedalaman timnya nih udah oke atau belum nih? Atau masih kurang kira-kira? Nah, kita Arung mau masuk betul nih. Ya, kita udah banyak. Ada 3 nama baru ya, termasuk Miguel Audero, kemudian Dan James dan Joe Pelupesi ya. Ini kalau saya lihat Pelupesi ini sebagai pengganti karena Jairo Redowald ini tidak bisa kita rekrut dalam waktu cepat, bahkan bisa terancam gagal ya, karena dia sudah tampil bersama timnas Belanda di usia dia yang waktu itu masih 18 tahun. Nah, kalau kita lihat apakah kita dengan banyaknya pemain naturalisasi ini kita akan otomatis masuk Piala Dunia? Enggak juga. Kenapa? Karena pemain-pemain naturalisasi yang ada di kita, dari mulai kiper Martin Paes sampai yang terbaru ini oleh Romeni, itu kalau menurut saya pribadi nggak ada yang grade A satupun. Semuanya grade B lah. Termasuk J.I. Jez betul main di Serie A, tapi klubnya klub apa? Venezia. Dan yang lainnya, apalagi yang lainnya, kalau J.I. saja menurut saya belum grade A, apalagi yang lainnya gitu. Yang lainnya seperti Tom Hai ya, apalagi performanya sedang menurun sekarang. Dia nggak lagi main di klub besar, main di Almere City di Liga Belanda. Udah di Liga Belanda, mainnya Almere City lagi. Sehingga kalau saya pribadi sih ya jangan terlalu berharap banyak juga. Mimpi untuk bisa lolos it's okay, tapi untuk bisa berharap mereka bisa langsung mengalahkan Jepang, bisa langsung mengalahkan Australia nanti dulu gitu. Karena pemain-pemain kita selain bukan grade A ini kan kalau di timnas beda dengan di klub ya. Kalau di klub bisa tiap hari tuh latihan. Nah, timnas ini mereka yang untuk lawan Australia dan lawan Bahrain nanti kan paling latihannya cuma 3 hari. Iya, 3 hari. Kita main tanggal 20. Paling pemain baru bisa berkumpul antara tanggal 16 sampai 17. Sehingga punya waktu praktis 3 hari sebelum pertandingan. Sehingga pemain-pemain yang baru masuk ini adaptasi lagi. Kemudian harus terutama pelatihnya pelatih baru lagi. Artinya gini loh, kalau kita lihat klub aja yang pramusimnya itu berbulan-bulan, ini saya ambil contoh klubnya Arung lah. Klub PD juga. Wah, gawat nih. Gawat. Tendensius nih. Arung lah. Iya. Sebut namanya. Ya, udah nggak boleh sebut namanya. Ya, sebutlah. Kita sebut namanya Manchester United. Iya, betul. Udah berbulan-bulan mengeluarkan dana yang luar biasa besar, tapi kenyataannya kan walaupun pramusim sudah berbulan-bulan, ternyata pas masuk ke kompetisinya zong juga, apalagi timnas gitu loh, yang datangnya cuma 3 hari. Dan kita kan nih masuk satu, sehingga nyari chemistry-nya tuh susah. Jangan samain kita dengan Jepang. Jepang itu tuh pemain yang ada sekarang itu ya udah main dari mereka kelompok umur bareng-bareng, dan juga mereka adalah grade A rata-rata. Mainnya di Liverpool, mainnya di klub-klub gede. Ya. Berat juga ya berarti ini ya. Itu kita jadi kayak gimana gitu ya. Jadi kayak aduh enggak. Padahal tadi kita mesti optimistis lah bahwa betul, dengan tambahan pemain-pemain baru ini akan lebih memperkuat timnas. Tapi kita juga harus percaya proses. Jangan dengan banyaknya ini kita sudah langsung peteng-peteng bahwa ini tim yang harus targetnya segini, ya enggak juga. Tapi untuk bisa lolos ke Piala Dunia masih sangat mungkin. Masih ada 4 pertandingan, bahkan bukan hanya lolos lewat putaran keempat, untuk lolos langsung sangat mungkin. Syaratnya kita paling nggak bisa dapat poin lawan Australia, 1 poin aja, dan kita menang lawan Bahrain dan lawan China di kandang,
kalau lawan Jepang udahlah, nggak usah dihitung lah. Iyalah. Kalau seri alhamdulillah, kalau kalah ya jangan banyak-banyak gitu. Iya. Sambil berharap tim-tim lain seperti Australia, kemudian juga Bahrain, Arab Saudi, China ini tidak maksimal di 4 pertandingan itu. Kalau begitu jalan ceritanya, skenarionya untuk bisa lolos langsung masih sangat mungkin. Ya, harus optimis berarti Bung Ais ya. Karena kalau misalnya pun ini menang, tanggal 20 ini menjadi kado selain THR. Waduh. Wih. Iya benar juga. Udah cair ya THR hari itu ya. Waduh. Harapannya gitu. Jadi kita enak merayakan kemenangan ya kan? Gitu kan? Iya nggak? Iya benar. Pagi 25 kan berapa hari kemudian Lebaran kan? Pas minggu. Iya. Enak banget. Iya. Full senyum tuh dari 20 sampai Lebaran. Iya. Yang nggak senyum cuma fans MU doang, Bung Ais. Seri syukur. Ya fans MU inilah. Sebelum dicengin, ya kan kita cengin diri sendiri. Kalau MU kan targetnya realistis dia. Lolos degradasi. Lolos degradasi, benar. Kemarin seri aja rasanya udah kayak menang, udah kayak tim degradasi beneran. Rasanya kayak main Padang. Iya. Bung Ais, terima kasih banyak ya insight-nya, Bung. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Thank you. Wah, luar biasa ya. Luar biasa Bung Ais ya. Bung Ais, yang luar biasa ya. Memang luar biasa Bung Ais ya. Iya. Ya. Hah? Enggak lah, itu apa itu klub apa? Bung Ais. MU itu Madura United maksudnya. Madura United. Malah United sama banyak nih MU nih. Sekarang. Kelasnya sama kayak Persis. Aduh. Nggak Persis kan 18, ini masih 16, masih 15 jauh. Kalau disebut mediocre lah itu. Nah, mediocre lah bisa. Bener kalau Madura United kan di atas ini, degradasi dikit. Iya, betul. Benar. Ya, luar biasa Bung Ais deh. Luar biasa Bung Ais ya. Iya. Insight terhadap MU ya, bukan terhadap timnas. itu bagus sih dia bilang optimis boleh tapi realistis juga. Realistis dan tadi dia ada satu catatan yang saya note yaitu harus percaya terhadap proses. Itu percaya proses betul. Ya memang iya kan kondisinya sekarang ya timnas ini kan masuk satu belum ada chemistry Tom. Belum ada iya. Jadi kalau misalnya target jangka pendek mungkin iya gitu, tapi kalau untuk jangka panjangnya nanti mungkin dipikirkan lagi. Iya. Salah satu pemainnya sih yang umur 31 tahun siapa? Joy Pelopesi. Iya, Joy Pelopesi. Itu kan memang target jangka pendek ya. Iya, target jangka pendek ya. Memang karena tidak mendapatkan Jairo ya. Ya, karena Jairo juga agak-agak susah ya. Terakhir sih bilangnya administrasinya terkendala di bukti untuk kakek neneknya. Kan yang keturunan Indonesia itu kakek neneknya kan. Jadi kalau misalnya itu tidak bisa dibuktikan, dia sulit. Oh gitu. Berarti memang itu ya. Iya, kendala di situ. Kakek neneknya. Kendalanya di situ ya. Kendala di situ bukan karena dia pernah main di timnas Belanda ya, bukan. Karena 3 kali memang timnas Belanda dan dia usia 18 tahun. Sesuai regulasi FIFA, maksimal itu umur 21 tahun, 3 kali main. Jairo masih di bawah gitu. Jadi kalau masih aman sebetulnya. Masih di ambang batas lah. Masih di ambang batas. Cuman persoalannya bukti otentik kalau memang dia keturunan Indonesia. Itu dia. Oke. Sama kayak waktu Martin Paes juga gitu kan. Agak susah membuktikan kalau dia tuh keturunan Indonesia. Ternyata sampai akhirnya ketemu tuh neneknya lahir di Kediri tapi kemudian ke Belanda. Tapi kan neneknya juga bukan orang Indonesia. Iya, Blijvers istilahnya. Iya ya. Iya. Jairo juga gitu kemungkinan. Kayaknya iya sih kemungkinan. Iya. Ya bisa jadi ya. Mudah-mudahan sih kalau mudah-mudahan nih ya dalam waktu dekat ini tiba-tiba ada secercah harapan. Iya bisa. Jairo bisa masuk. Itu grade apa grade B tuh Jairo? Jairo kayaknya kalau dari ininya Bung Ais ya, grade B sih. Grade B ya. Iya. Waktu mainnya kan dulu di Ajax terus ke Crystal Palace. Crystal Palace ya. Iya sih. Bukan klub papan atas di Liga Inggris gitu. Dan sekarang pun dia di Royal Antwerp. Sombong banget. Ya tapi MU kan Crystal Palace di atas sekarang di atas MU. Iya, itu dia. Jadi kalau misalnya mau naturalisasi pemain dari MU, itu di pemain papan bawah sekarang. Jadi pemain-pemain MU, kan termasuk kipernya. Itu kalau grade B itu ya. Grade B tuh. Grade B.
Bung Nana itu berarti grade B ya. Bung Nana kata kan ini abangnya pernah main di Persikat Depok kan. Siapa namanya? Iya. Siapa gitu namanya pokoknya Onana juga. Onana juga ya? Iya. Ya kan dia pernah bilang dulu latihan dibeliin sarung tangan sama abangnya yang main di Persikat Depok. Berarti jangan-jangan dia Apa? keturunan Depok. Iya. Udah nggak bisa. Benar. Iya, benar. Masuk Belanda Depok dia. Iya, Belanda Depok. Udah nggak bisa Onana, udah main berapa banyak di Kamerun, udah nggak Iya bisa. sih, nggak bisa ya. Nggak bisa. Abangnya mungkin bisa, cuma udah pensiun. Iya, udah pensi. Jangan-jangan orang Citayam deh. Jangan-jangan cerita ya. Iya, benar. Iya, oke deh, oke Zoners. Ini seru banget obrolannya. Tapi kita harus selesaikan juga nih karena durasi ya. Iya, betul, durasi. Kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama, jam 8 sampai jam 9 pagi. Assalamualaikum.